semuanya, balik lagi bareng aku, Reta Pramesti. Di video kali ini aku membahas mengenai soal-soal yang berhubungan dengan UTBK tahun 2024. Untuk video-video bahas soal aku sebelumnya, kamu bisa cek aja langsung di deskripsi ya. Nah, kamu juga nanti bisa kerjain dulu sendiri. Sebelum ngerjain atau melihat pembahasan soalnya, kamu bisa pause dulu, oke? Yuk langsung aja kita bahas, tapi jangan lupa ya buat bantu like, komen, share, serta subscribe channel ini biar semakin bermanfaat ke depannya. Terima kasih. Kamu juga bisa follow aku di Instagram, TikTok, yaitu @reta_pramesti. Yuk langsung aja kita bahas. Oke guys, ini dia ya bahas semua tipe soal penalaran umum UTBK ya. Nah, jangan lupa ya buat follow di IG dan di TikTok itu @reta_pramesti. Aku juga biasanya suka bikin konten-konten tentang perguruan tinggi. Itu bisa cek di @mentorluluskampus. Oke? Karena memang UTBK kan sebentar lagi gitu ya. Jadi harus dipersiapkan secara matang banget. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Di sini biasanya keluar tipe soal yang menanyakan mana sih pernyataan yang pasti benar, yang mungkin benar, yang pasti salah, seperti itu. Bagaimana cara membedakannya? Nah, kalau untuk yang pasti benar ini, itu tidak ada kesalahan sedikit pun, guys. Jadi memang valid gitu ya, valid dan akurat. Gimana cara kita bisa melihatnya? Kita baca dulu teksnya. Oke, kita baca nih. Kebiasaan tidur dengan posisi tengkurap dinilai buruk untuk kesehatan. Jadi di sini kata kuncinya ini ya. Posisi tengkurap nih saat tidur itu katanya buruk. Karena memberikan tekanan terhadap bagian punggung dan leher yang berakibat nyeri. Selain itu, tidur tengkurap pun dapat menyebabkan kesemutan. Walau begitu, tidur tengkurap dapat membuka saluran pernapasan sehingga mengurangi dengkuran. Oke, gitu ya. Nah, sekarang coba kita lihat poin yang A. Orang yang mengalami kesemutan tidur selalu disebabkan dengan posisi tengkurap. Oke, di sini memang nih ada ya kata-kata kesemutan. Kita baca dulu dari awal kalimat. Selain itu, tidur tengkurap pun dapat menyebabkan kesemutan. Cuma di sini ada kata-kata selalu. Di mana kalau kesemutan itu sebenarnya tidak disebabkan hanya karena posisi tengkurap ya. Jadi ini udah pasti salah. Yang B, kesemutan karena tidur tengkurap akan menyebabkan tidur menjadi tidak nyenyak. Oke, coba guys, di sini ada nggak sih yang bahas tentang tidak nyenyak tidur? Nggak ada ya. Di sini hanya membahas tentang kesemutan saat tidur tengkurap aja. Yaitu katanya ini memberikan tekanan terhadap bagian punggung dan leher ya. Jadi nggak bisa kita simpulkan juga tidak nyenyak ya, jadi salah. Yang C, orang yang gangguan pernapasan dapat disembuhkan dengan tidur tengkurap. Nah, tidak guys, karena di kata terakhir itu dapat ini ya, dapat mengurangi dengkurang ya dengan membuka saluran pernapasan, tapi bukan berarti dapat menyembuhkan ya, ini beda arti. Yang D, nyeri punggung dan leher dialami oleh orang mendengkur. Nah, padahal untuk nyeri punggung dan leher ya di kalimat pertama ini kan disebabkan karena tidur tengkurap bukan karena mendengkur. Nah, berarti A, B, C, D udah salah, berarti jawabannya pasti E. Dengkuran sebagian orang yang tidur tengkurap bisa berkurang. Nah, ini benar ya, ada di yang terakhir ya. Walau begitu, tidur tengkurap dapat membuka saluran pernapasan sehingga mengurangi dengkuran. Ada kata-kata mengurangi. Oke, jadi sudah tepat ya yang E. Yuk, kita lanjut. Nomor 2. Ini juga masih sama ya. Kalau tadi yang pasti benar, kalau ini yang paling mungkin. Nah, jadi kita harus memprediksi. Kita baca dulu teksnya ya. Sekarang ini penggunaan kendaraan yang ramah lingkungan, kendaraan ramah lingkungan banyak dilakukan oleh masyarakat. Dengan pemanfaatan ini, konsumsi bahan bakar minyak di masyarakat mampu menghasilkan efisiensi sebesar 20-30% setiap tahunnya. Nilainya menunjukkan angka yang positif setiap tahun. Oke. Sip yang A nih. Masyarakat menjadi lebih hemat saat memakai kendaraan ramah lingkungan. Oke. Di sini lebih hematnya udah bener, tapi hemat apa? Nah, padahal kan di sini tuh harus disebutkan ya bahan bakar minyak, berarti kurang tepat. Karena kayak masih bingung hematnya hemat apa gitu ya. Yang B, kendaraan ramah lingkungan menjadi pilihan sebagian besar masyarakat. Nah, ini tidak disebutkan juga ya guys ya, sebagian besar masyarakatnya itu ada enggak gitu di teks, ternyata tidak ada ya. Yang C,
kesadaran masyarakat dalam manfaatkan teknologi yang ramah lingkungan semakin meningkat. Nah, kira-kira ini benar nggak guys? Karena di sini ada data ya. Katanya kan menghasilkan efisiensi 20% sampai 30% setiap tahunnya. Maka untuk konsumsi bahan bakar minyak ini kan udah efisien. Berarti kan di situ adanya kesadaran masyarakat dong. Nah, kalau kita kaitkan sama data ini udah mungkin benar ya. Coba yang D. Yang D ini adalah banyak produsen kendaraan yang memakai teknologi ramah lingkungan pada produksinya. Tidak disebutkan. Hemat energi menjadi program yang gencar dikampanyekan oleh pemerintah negara. Ini juga tidak disebutkan. Berarti yang paling mungkin benar dan sesuai dengan isi teks serta datanya itu adalah yang C ya. Oke, kita lanjut. Nah, masih dengan teks guys. Tolong, tolong ya, tolong guys jangan bosan-bosan. Oke, kalau ini lebih ke kualitas simpulan ya. Sebenarnya sama sih. Cuma kalau tadi tuh di soalnya ya, kualitas simpulannya itu yang pasti benar, mungkin benar. Kalau ini tuh menyimpulkannya di opsinya itu. Yang mana yang pasti benar, yang mana yang mungkin benar gitu ya. Oke, pertanyaannya, manakah pernyataan di bawah ini yang menggambarkan kualitas simpulan? Oke, kita baca dulu ya. Hadiah liburan ke luar negeri akan diberikan oleh perusahaan Y apabila pekerja yang mendapat penilaian kinerja sangat baik 2 tahun berturut-turut. Oke, berarti ini syarat pertama dan dinominasikan oleh rekan kerja sekaligus atasannya. Oke, ini syarat yang kedua. Pekerja X disukai oleh rekan kerjanya dan mendapatkan penilaian kinerja sangat baik tahun kemarin. Nah, kesimpulannya katanya pekerja X berhak memperoleh hadiah wisata ke luar negeri dari perusahaan Y. Coba kita analisis, guys. Di sini yang syaratnya itu ya mendapatkan hadiah ke luar negeri kan kalau misalnya sangat baik 2 tahun berturut-turut ada kata-kata dua guys. Dan didominasikan oleh rekan kerja serta atasannya. Sedangkan si pekerja X ini hanya disukai bukan dinominasikan ya. Disukai oleh rekan kerjanya berarti hanya satu doang. Atasannya belum dan mendapatkan penilaian kinerja sangat baik tahun kemarin. Tahun kemarin aja guys. Padahal di sini di soalnya itu harus 2 tahun berturut-turut. Berarti ini sudah tidak memenuhi dua syarat yang ada. Yang pasti ini adalah pasti salah. Gitu ya. Gampang ya. Lanjut, nomor 4. Nah, oke, di sini mah lebih ke logika ya, logika penalaran. Jika hujan lebat, nah berarti kan di sini jika hujan lebat bisa kita misalin P, maka datang banjir. Maka Ki gitu ya. Jika datang banjir, nah ini Ki, maka banyak orang mengungsi, maka R. Kesimpulannya, nah kesimpulannya adalah di sini itu kita catat aja yang sama guys. Nah, berarti di sini P maka R. Udah deh, jika hujan lebat gitu ya, yang P-nya, maka banyak orang mengungsi. Ya, jadi yang mana guys? Yang B ya. Gampang. Lanjut, 5 ini aku jadiin sebagai PR ya. Teman-teman bisa kerjakan di kolom komentar. Oke, lanjut nomor 6. Pernyataan berikut yang benar mengenai hubungan P dan Q. Ya, kita lihat guys. Di sini ada 1, 5, 6, 4, 10, 11, 9, 15, 16, P, dan juga Q. Nah, oke. Di sini kita lihat aja polanya guys. Untuk 1, 4, 9, 16 itu adalah yang dikuadratin ya. 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat. Nah, ini 4, 4 kuadrat ya. Berarti di sini P-nya itu adalah 16. Q-nya, Q-nya di sini berarti kita lihat aja. Dari 5, 6, 10, 11. Berarti dari 5 ke 10 itu plus 5. 10 ke 15 plus 5 juga. Berarti 15 ke Q itu adalah plus 5 juga. Jadi 20 ya. Berarti di sini P-nya itu adalah 16 dan Q-nya adalah 20. Nah, sekarang kita cek nih kebenarannya ya. Yang A, 3P min 2Q itu lebih kecil dari 0. 3 kali 16 itu 48. Kita kurangi sama 2Q, 2 kali 20, 40. Betul nggak nih? 8 itu lebih kecil dari 0. Salah ya. Yang B, 2P berarti 2 kali 16 itu 32. Ditambah Q itu 20. Nah, berarti di sini 52 ya. 52 lebih kecil bukan dari 0. Dari 50. Salah juga ya. Yang C, 3P, 3 kali 16, 48. Lebih kecil dari 2Q, 2 kali 20, 40.
Salah juga ya. Yang D, Q tambah 10 berarti 20 tambah 10, 30 lebih kecil dari 16. Salah juga, udah pasti yang E sih. Mau make sure juga boleh tapi ya. P-nya di sini kan 16 lebih kecil dari 2Q min 5. Berarti 40 min 5, 35. Yes, so pasti betul ya. Jadi kalau misalnya ini tuh tipe HOTS ya, udah dapat PQ-nya, juga kita harus analisis opsinya. Oke, lanjut ya. Di sini 4, 6, 10, 14, 22, 26, 34. Berarti kan ini angkanya naik terus ya. Kemungkinan ditambah ya. Oke, 4 ke 6 dia plus 2. 6 ke 10 plus 4. 10 ke 14 plus 4 lagi. 14 ke 22 plus 8. Ini plus 4. Ini plus 8. Oke. Di sini kemungkinan kita bakal mengulang yang ini guys. Nah, berarti di sini 34 tambah 4, 38 untuk yang A. 38 tambah 8, 46 yang B. Ya, jadi ini plus 4 plus 8 gitu. Berarti 38 dan 46 jawabannya adalah yang D. Gitu ya. Lanjut nomor 8. Semua penderita hipertensi tidak boleh banyak makan makanan nasi. Oke, berarti di sini P maka Q ya. Semua penderita hipertensi tidak boleh banyak makan makanan asin. Kakek penderita hipertensi. Nah, jika P, oke, ini modus ponens guys. Jadi kalau misalnya jika P ini udah pasti Q. Berarti si kakek itu tidak boleh banyak makan makanan asin. Yang C. Lanjut, nomor 9. Kendaraan membutuhkan bahan bakar. Nah, motor adalah salah satu kendaraan. Gak pakai rumus juga sebenarnya ini bisa ya. Karena motor adalah salah satu kendaraan, maka motor membutuhkan bahan bakar. Oke, yang A. Lanjut. Nah, di sini ya. Dalam sebuah rumah makan disediakan beberapa varian menu ayam. Nah, dengan harga yang bervariasi, paket ayam pop 1 lebih mahal dibandingkan paket ayam pop 2. Lebih mahal, guys. Berarti 1 itu lebih mahal daripada 2. Lebih besar tuh lebih mahal ya di sini ya. Lalu paket ayam pop 3 lebih mahal daripada paket ayam 2 gitu ya. Nah, maka dari pernyataan berikut yang benar, kemungkinan di sini kan posisinya gini guys, kalau ada 3 tuh ya. Nah, kemungkinan di sini tuh adalah 1, 2, 1, 3, dan 2 gitu ya. Nah, atau 3, 1, 2. Kenapa? Karena di sini untuk si 1 sama 3-nya itu tidak diberitahu gitu ya, mana yang lebih mahal. Nah, tapi kita tidak boleh mengambil kesimpulan yang ambigu ya. Berarti yang A nih, paket ayam pop 1 lebih mahal dibanding paket ayam pop 3. Nah, ini aku bilang, kita nggak bisa mengambil kesimpulan ini karena tidak disebutkan di soal. Berarti ini kurang tepat. Yang B, paket ayam pop 3 lebih mahal dibandingkan paket ayam pop 1. Ini juga kurang tepat ya, karena ada dua kemungkinan. Harga paket ayam pop 1 ditambah harga paket ayam pop 2 lebih besar dibandingkan harga paket ayam pop 1 ditambah harga paket ayam pop 3. Belum tentu juga ya. Lalu yang D, harga paket ayam pop 2 lebih kecil dibanding rata-rata harga paket ayam pop 1 dan paket ayam pop 3. Ini udah pasti, jelas banget guys. Kenapa? Karena misal nih, ini misalnya ini 20K, ini misal ya, ini 15K, ini 10K gitu ya. Nah, coba kita rata-ratain guys paketnya. Berarti kan di sini 35 bagi 2 ya. 20.000 tambah 15.000 kan 35.000. 35.000 kita bagi 2, itu adalah berapa guys? 17.500 ya. Nah, ini kan lebih besar daripada sih 10.000 gitu. Jadi ini udah pasti gitu ya, yang D itu. Nah, kalau yang E tidak ada pernyataan yang sesuai itu kurang tepat. Jadi jawabannya yang D. Gampang ya. Jadi kayak kita harus peka juga kayak, ini mungkin nggak sih, ini mungkin nggak gitu ya. Oke, selain tadi PR nomor 5, ini juga ada PR nomor 11 ya. Silakan kirimkan jawabannya di kolom komentar. Nanti yang benar bakal aku love jawabannya. Jangan lupa ya, share juga ke teman-teman kamu biar banyak dapat insight. Gitu aja dari aku. Kira-kira kamu mau dibahas lagi video apa nih? Boleh banget dong kirim di komen ya. Mau subtes apa? Apakah PU, PPU, PBM, literasi Indonesia, bahasa Inggris atau apa? Oke, boleh banget kirim di komen. Dan jangan lupa untuk tonton video aku selanjutnya. Thank you for watching and bye.